Halo teman-teman semua, 2 tahun lalu saya membuat video tutorial untuk autentifikasi Laravel dan VJS. Nah, sekarang di 2020 saya akan membuat video tutorial bagian keduanya. Kita masih menggunakan codebase yang sama dengan video tutorial sebelumnya, tetapi karena ini menggunakan Laravel versi 7, ada sedikit perbedaan. Di Laravel versi 7 ini, helper string random itu tidak ada lagi, jadi kita ganti dengan versi fasadnya, seperti ini. Di sini saya sudah generate project dengan menggunakan vCLI dan router. Kita buka langsung ke app.view, hapus, kita buat yang baru. Di sini saya buat 2 inputan baru, namanya email dan juga password. Lalu jangan lupa tombol submit-nya dengan nama login. Kita tambahkan juga formnya di sini, yang mana nantinya form ini akan memanggil metode dengan nama login. Nah, jangan lupa di sini juga kita perlu tambahkan vModel yang kita ambil dari nama tipenya cocok. Langsung kita tambahkan juga di sini. Email dan passwordnya by default adalah empty string, seperti ini. Lalu di sini kita butuh login. Nama metodenya adalah login juga. Lalu kita import Axios, tapi Axiosnya belum kita add manual di sini dengan menggunakan yard add Axios. Dan juga kita sekalian ambil JS cookie. Oke. Sambil nunggu dia selesai, kita ngoding langsung di sini. Nah, di sini saya tambahkan Axios post karena kita mau mengirimkan post request ke Laravelnya dengan URL-nya 8000 API/login seperti ini. Dan juga datanya ada email dan password seperti ini. Lalu kita masukkan datanya adalah this seperti ini. Oke. Nah, saya mau menggunakan async await, jadi saya tambahkan di sini async dan di sini ada await-nya. Lalu saya ambil data-data responnya ke dalam variable respon. Oke, karena kita cuma butuh data, jadi kita kenapa nggak langsung data aja di sini? Kita gunakan deconstructor. Lalu kita simpan di API token. Kita ambil data.api token, tapi dari backend dia mengirimkan menggunakan underscore seperti ini. Lalu kita import juga JS cookie yang tadi sudah kita add di menggunakan yard. Di sini cookies, lalu tambahkan JS cookie. Di bagian bawah kita tambahkan cookies.set, lalu namanya adalah token misalnya. Lalu kita masukkan API token seperti ini. Nah, sekarang kita coba kodenya. Jangan lupa jalankan yarn serve atau npm run serve. Ketika dibuka di browser, kira-kira tampilannya seperti ini. Jangan lupa keluarkan developer console. Di sini kita cek nanti networknya, apakah dia mengirimkan data atau tidak. Nah, di sini saya masukkan emailnya, lalu masukkan passwordnya. Login, maka dia akan mengirimkan data ke backend. Lalu kita cek di sini, kita dapat API tokennya. Sekarang kita cek ke application, lalu masuk ke cookies. Di sini kita cek lagi. Nah, tokennya masuk. Jadi, dengan menggunakan JS Cookie, kita sudah bisa menyimpan data tokennya. Sekarang kita coba refactor sedikit. Jadi, tidak terlalu bagus halaman login ada di app.view. Kita coba buat komponen sendiri, namanya login.view di folder views. Lalu isi dari app.view ini kita pindahkan ke login.view. Kembali ke app.view, di sini saya tambahkan beberapa hal, seperti misalnya router view, agar komponennya nanti bisa berganti-ganti. Lalu di sini saya tambahkan sedikit navigasi, supaya kita mudah gonta-gantinya nanti. Di sini saya tambahkan router link, lalu di dalamnya ada to ke slash ke home, lalu berikutnya ke halaman about, seperti ini. Next, kita masuk ke router index.js. Di sini kita tambahkan beberapa hal untuk mengecek autentikasinya. Nah, tapi sebelum itu kita tambahkan dulu komponen login di sini. Saya tambahkan /login, dia menggunakan name-nya login dan komponennya juga login. Jangan lupa diimport di sini. Login dan login. Seperti ini. Berikutnya kita masuk ke dokumentasi view router. Kita masuk ke bagian root meta field di sini. Di sini sudah ada sampel kodenya. Nah, ini tinggal kita copy aja. Lalu masukkan ke bagian bawah, di bawah router ini. Seperti ini. Lalu cek lagi dokumentasinya. Dia menggunakan meta requires out true di sini.
Nah, kita bisa tambahkan misalnya di home ini dan juga di about seperti ini. Kita perlu sedikit update kodenya karena out login ini memang kita nggak ada kodenya. Jadi kita ganti dia dengan menggunakan JS cookie. Di sini saya import cookies dengan nama JS cookie seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan cookies get. Jadi kalau misalnya dia mendapatkan token, maka lanjut ke middleware berikutnya. Tapi kalau dia nggak ketemu, maka redirect ke halaman login. Sesederhana ini aja. Sekarang kalau kita visit ke home dan about, kita masih bisa buka halamannya. Tapi kalau misalnya kita clear cookie-nya, kita bersihkan seperti ini. Sekarang kita coba refresh. Nah, sekarang kita akan selalu di redirect ke halaman login. Sekarang kita coba login. Seperti ini. Dia akan menyimpan cookie baru. Sekarang kita bisa masuk ke home dan about. Tapi gimana caranya supaya dia otomatis redirect ketika login berhasil? Kita bisa masuk ke login.view. Di sini di bagian bawah kita tambahkan misalnya this router push ke home misalnya. Nah, sekarang kita coba ulangi prosesnya. Kita clear ini. Kita masuk ke halaman login. Lalu kita login. Dan dia akan otomatis redirect ke halaman home. Kira-kira sesederhana itu untuk melakukan autentikasi di sisi VJS. Kita login, karena dia stateless, kita mendapatkan token. Tokennya itu kita simpan ke suatu tempat. Dalam hal ini kita menggunakan cookie untuk menyimpan tokennya. Lalu setiap melakukan HTTP request, seharusnya kita mengirimkan token ini. Yang mana nanti token ini akan dicek oleh backend apakah valid atau tidak. Berikutnya, kita akan menambahkan token ke HTTP header-nya. Karena kita menggunakan Axios, jadi kita akan menambahkan HTTP header di Axios.